Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengkajian kita, pembahasan kita tentang tayamum, masih tentang tayamum di dalam kitab Safinatun Najah ini. Nah, untuk yang kita menggunakan tepian kitab syarah Tasifatun Najah, mahasiswa yang menggunakan kitab itu sebagaimana yang saya sarankan itu di halaman 34. Halaman 34 silahkan dibuka. Halaman 34-nya bagi penonton YouTube bisa melihatnya di di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Fi syurutit tayammumi faslun. Ai hadzal faslu fi syurutit tayammumi ialah tentang syarat-syaratnya bertayamum. Asyurutut tayammumi adapun syarat-syarat tayamum asyratun ialah ada 10. Ayyakuna supaya ada biturobin debu. Jadi harus ada debu. Wa yakunat turabu dan supaya ada apa itu debu tahiran suci, ialah suci. Debunya harus suci. Wa alla yakuna dan tidak boleh ada apa debu mustakmalan ialah telah digunakan. Artinya debu mustakmal. Itu cara baca ala pesantren menggunakan kaidah nahwu i'rab. Di pemanaannya ayyakuna biturabi supaya ada apa itu tayammum biturabin menggunakan debu, wa ayyakuna dan supaya ada aturabu apa debu tahiron ialah suci. Itu cara pemaknaan ala pesantren. Yang sudah di pesantren tentu tahu lah itu. Dan pasti banyak yang lebih paham daripada saya. Wa alla yakuna dan tidak ada debu itu mustakmalan telah digunakan. Artinya debunya bukan debu mustakmal. Jadi yang pertama itu harus ada debu. Nah, debu itu kalau secara kasat mata kita kalau debu itu kan ya kelihatan ya. Misalnya yang paling gampang itu di kaca-kaca jendela lah itu paling gampang kelihatannya. Atau di meja-meja yang sudah lama tak dibersihkan ya debunya kelihatan memang. Nah dulu seingat saya dulu sempat ada banyak kayak ini musim haji. Jadi karena debu itu adalah memang benda kecil yang dia dari tanah, pasir dan sejenisnya yang kemudian nempel di barang. Jadi dulu setiap penumpang pesawat katanya ada yang membawa serupa debu ataupun tanah-tanah yang halus itu gitu kan 1 kilo gitu digunakan untuk bertayamum katanya. Nah, kemudian itu problem kontemporer. Nah, bahwa karena debu itu dia memang yang paling kecil bisa saja tidak kelihatan mata dan sifatnya debu itu bisa menempel di benda-benda apapun, maka kemudian itu dilarang jamaah itu dilarang membawa tanah. Ya bayangkan saja kalau satu jamaah membawa tanah 1 kilo aja, sementara kapasitas pesawatnya itu misalnya 230, kan sudah 230 kilo. Itu menambah beban pesawat juga. Gitu. Jadi dalam hal ini debu, yang kita maknakan debu itu bisa saja sesuatu yang menempel pada benda-benda di sekitar Anda. Jadi tidak harus kemudian
debu itu yang dari tanah, memang yang masih dari tanah murni gitu kan, kemudian kita tepuk-tepukkan, tidak, tapi bisa saja yang sudah menempel di dinding-dinding, baik itu pun di pesawat. Karena kalau kita ini saja di AC kita itu aja banyak debu yang menempel. Nah, maka dari itu, jadi kalau untuk problem kontemporernya debu itu yang sekiranya memang benda itu diperkirakan memang ada debunya gitu, maka debu di benda itu bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, oke, yang selanjutnya yang nomor 4, wa alla yukhalitu, dan tidak boleh bercampur kepada debu dekikun, tepung, tepung dengan berbagai jenisnya lah. Mungkin ya ini dakikun artinya si tepung, wanahwuhu dan serupa itu. Nah, bisa saja misalnya kalau sekarang itu kan ada ya gula-gula halus gitu kan, yang nggak boleh juga tercampur oleh itu. Jadi wa alla yukhalituhu, dan supaya tidak bercampur pada debu itu dakikun apa namanya tadi, tepung, wanahwuhu dan serupa itu. Jadi benda serupa, yang maksudnya serupa tepung adalah benda halus yang juga bisa melayang-layang, bisa berterbangan, yang sifatnya seperti debu. Jadi tidak tercampur oleh benda-benda seperti itu. Dan tidak boleh juga kita kemudian tepung itu sengaja kita tabur-tabur, kita dengan anggapan agar jadi tepung gitu kan, karena ya kan sudah jadi debu gitu ya, nggak bisa. Jadi debu yang dibikin-bikin gitu, bukan debu alami, nggak bisa gitu. Wa ayyaksiduhu, dan bermaksud untuk bertayamum. Wa ayyam saha. Nah, ini kalau di kitabnya yang kecil ini dia mashu, tidak ada hanya. Wa ayyam sah, sama saja dia jadi wa ayyam saha. Wa ayyam saha, dan mengusap wajah, wa ayyam saha, dan mengusap mutayammim, orang yang bertayamum, wajhahu, kepada wajahnya, wayadaihi, dan kepada dua tangannya, bidor bataini, dengan 2 kali tepukan. Jadi ya prakteknya begini, ke tanah, kemudian ya tidak ke tanah lah ya, ke debu, tangan kita letakkan ke debu, tempelkan begini, kemudian ditepuk-tepukkan 2 kali, kemudian baru yang di wajah diusapkan gitu kan. Nah, dengan 2 kali usapan juga lebih aman ya, lebih merata. Nah, kemudian yang tangan itu kemudian juga begitu, tentu yang kanan dulu ya, yang kanan dulu. Nah, jadi begitu dia prakteknya seperti itu. Wa ayyuzila, dan an-najasata awalan, dan supaya mutayamim, orang yang bertayamum itu menghilangkan najis terlebih dahulu, awalan terlebih dahulu. Wa ayyajtahida, nah dia berijtihad dalam hal ini. Maknanya ijtihad itu adalah mencari tahu ataupun berupaya keras fil kiblati untuk menghadap kiblat qoblahu, sebelum bertayamum. Jadi berupaya menghadap kiblat, cari posisi kemana kiblatnya sebenarnya. Nah, kenapa kok ada istilah seperti ini dalam kitab Safinatun Najah ini? Karena yang seringkali sulit orang untuk mendapatkan air itu ketika dia melintasi gunung. Nah, ini dalam konteks Arab ya. Ketika dia melintasi gurun, kok gunung. Ketika dia melintasi gurun itu kan sulit menemukan air, sementara sudah masuk waktu sholat, sudah berjalan sekian lama kok belum menemukan oase. Nah, maka terkadang juga kan repot menentukan yang mana, kemana arah kiblat dan seterusnya. Maka dia disitulah maksudnya yajtahidu fil kiblati qoblahu, berupaya keras menghadap kiblat gitu. Wa ayyakuna, dan supaya ada tayamum ba'da duhulil waktu, setelah masuknya waktu sholat. Jadi tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat.
Nah, wa ayyatayammama, dan supaya bertayamum likulli fardin pada setiap waktu sholat. Jadi tayamum itu beda dengan wudhu. Kalau wudhu sekali wudhu bisa untuk dua kali sholat. Tapi kalau tayamum satu kali tayamum menurut Safinatul Najah ini hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat. Ketika hendak sholat lagi maka tayamum lagi. Memang tayamum ini jeda masa berlakunya tayamum itu dia otomatis menjadi batal kan ketika ketemu air. Mudah-mudahan nanti sampai di bagian-bagian lain. Nah, itu dulu tentang syarat-syarat bertayamum. Jadi kalau mau bertayamum kita harus tahulah dulu gitu ya kan. Ya seperti yang saya katakan tadi, problem kontemporer kalau memang bertayamumnya di atas pesawat bagaimana ya, tidak perlu lagi sibuk-sibuk menghadap kiblat, mencari hadapan kiblat gitu kan. Ya apalagi kita sudah tahu sebenarnya arah ini gitu. Kalau memang merasa perlu serong ya karena kiblat itu ada Ka'bahnya ada di bawah misalnya, nggak mungkin kita menunduk ke bawah. Jadi yang semampunya. Makanya wa ayyajtahida fil kiblati qablahu ini adalah bersungguh-sungguh mengupayakan untuk mencari menyesuaikan ke arah kiblat saja. Nah, itu saja yang untuk pasal tentang syarat-syarat tayamum ini. Mudah-mudahan nanti bisa dicerna sedikit-sedikit karena memang sifat daripada kitab ini adalah ringkas padat, tidak disertai dengan dalil-dalil yang berat, karena ini memang sudah hasil rangkuman agar kita masyarakat awam ini bisa mudah dengan paham, nggak perlu diperdebatkan dulu dalilnya di sini. Oh ini mana dalilnya kok harus harus berupaya menghadap kiblat ya, jangan begitu ya. Kalau masih awam tidak apa namanya ya, tidak kemudian ini tidak pahami dulu tentang syarat-syarat ini, praktekkan, lakoni dulu sambil sembari mencari pengetahuan tambahan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.